sesi acara kita karena telah saya buka sebagai MC, di mana hari ini kita akan hadirkan narasumber-narasumber terbaik pada hari ini untuk bisa memberikan pembelajaran kepada seluruh para peserta dan juga narasumber yang tentunya hadir hari ini. Di mana saya ingin mengaturkan selamat datang dan juga selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Dr. Suryansyah MPD selaku dari Rektor IKI PGRI Kaltim, kepada yang terhormat Bapak Dr. Abdul Rozak Fahrudin MPD selaku Dekan FPIPS IKI PGRI Kaltim. Dan selamat datang dan selamat bergabung juga kepada Bapak dan juga Ibu narasumber, yaitu ada Ibu Dr. Mashni MPD dan juga Bapak Dr. Andes Sutio Utomo MOr dan juga Bapak Kristiono Prahoro Sakti SPD MM, Biomed dan seluruh para peserta webinar di kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala tentunya selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat bertemu tentunya di sesi acara kita pada hari ini di webinar Program Studi Pendidikan Ekonomi IKI PGRI Kalimantan Timur dengan tema penilaian autentik pembelajaran daring menuju mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang tentunya disponsori langsung oleh PT Penerbit Erlangga dan juga Telkomsel. Sebelumnya saya mewakili seluruh narasumber dan juga para panitia mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh para peserta dan juga narasumber tentunya yang hadir hari ini, yang masih bertahan hingga detik ini untuk dapat menyaksikan sesi acara kita di webinar Program Studi Pendidikan Ekonomi dari IKI PGRI Kalimantan Timur. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita langsung saja mendengarkan kata sambutan yang tentunya dihadirkan langsung oleh Bapak Dr. Abdul Rozak Fahrudin MPD selaku Dekan dari FPIPS IKI PGRI Kaltim. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor IKI PGRI Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Suryansyah MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber dalam kegiatan webinar dan para peserta kegiatan yang Bapak banggakan. Pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Ekonomi. Para peserta yang saya hormati, kegiatan webinar ini dilakukan oleh Prodi Pendidikan Ekonomi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Pada webinar ini mengambil tema tentang penilaian autentik pembelajaran daring menuju mutu pendidikan di masa COVID pandemik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada saat ini bangsa kita, bangsa Indonesia, lagi kena musibah besar yang dikatakan COVID-19. COVID-19 ini sesungguhnya merusak semua tatanan kehidupan yang berimbas kepada dunia pendidikan. Bapak, Ibu selaku guru yang berada di sekolah pada saat ini merasakan betapa luar biasanya musibah ini. Yang dulu proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah dengan menggunakan sistem tatap muka atau sistem luring, setelah adanya kasus COVID-19
ini bergeser dari luring menjadi pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat dengan istilah sistem daring. Tentu di dalam sistem daring ini juga tidak semudah membalik telapak tangan, karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem daring juga kita punya ketergantungan kepada satelit atau sistem IT. Terbukti tadi di dalam proses kegiatan kita, ya, sebelum kegiatan pelaksanaan ini kita juga terkendala, ya, ada gangguan teknis. Gangguan teknis ini memang alam, ya, alam yang berbuat itu alam, tetapi kita praktisi di dalam yang akan menanggung kegiatan itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada masa COVID ini program studi pendidikan ekonomi mengadakan satu kegiatan webinar dengan mengambil topik yang memang saat ini juga lagi-lagi hangat dan patut juga diperbincangkan di kalangan Bapak Ibu guru. Di awal sudah saya sampaikan, di dalam kondisi normal, penilaian di dalam kurikulum 2013 itu ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah dari sisi aspek pengetahuan atau knowledge. Yang kedua dari sisi aspek keterampilan atau psikomotor. Yang ketiga adalah dari sisi aspek sikap atau perilaku. Di dalam kondisi normal, di dalam penilaian kurikulum 2013 itu tidak menjadi persoalan karena panduan itu kan sudah jelas. Tetapi dalam kondisi yang tidak normal, ya, kondisi COVID-19 adalah saya katakan kondisi yang tidak normal karena ini akan mengganggu semua sistem. Maka proses penilaian itu juga menjadi persoalan bagi Bapak Ibu guru di rumah. Karena apa? Karena di dalam sistem penilaian, di dalam kurikulum 2013 ketiga aspek itu, yang biasanya Bapak Ibu bisa melakukan dengan peserta didik melalui tatap muka, untuk menilai sikap mudah, untuk menilai keterampilan mudah. Tetapi dengan sistem daring ini, bagaimana komponen-komponen penilaian keterampilan, penilaian sikap yang tidak pernah kita ketemu dengan siswa, tetapi kita disuruh memberikan penilaian. Oleh karena itu, kami memanggil para narasumber yang punya kepentingan di sini, bisa memberikan pemahaman bagaimana nanti kegiatan-kegiatan di dalam penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru juga punya standar, minimal standar, dan kita juga bisa menyamakan persepsi. Barangkali itulah sambutan dari kami selaku dekan fakultas. Saya selaku penanggung jawab juga kegiatan ini tentu berterima kasih kepada pimpinan PT Erlangga yang telah membackup kegiatan ini, kerjasama yang baik. PT Telkomsel, ya, pimpinan PT Telkomsel juga Ibu Gloria juga yang telah juga membackup kegiatan ini. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi, jika tadi dalam proses pelaksanaan di awal ada trouble, itulah namanya gangguan yang tidak bisa kita hindari, tetapi kita akan berusaha untuk sebaik-baiknya. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwi, suaramu tadi nggak ada, masih di mute itu. Dibuka dulu.
Masih nggak ada suaranya. Masih nggak ada suara nih, Til. Oke, udah ada suaranya ya. Kecil-kecil suaranya. Oke, baik. Karena terkendala teknis dan juga jaringan yang mungkin kurang stabil, kami persilakan tentunya sekali lagi untuk dapat bergabung kepada Bapak Anas Nahrawi SU selaku manajer dari PT Penerbit Erlangga Kota Samarinda. Kepadanya dipersilakan boleh digabungkan terlebih dahulu kepada host yang tentunya hari ini menjadi admin dari sesi ini. Persilakan. Ya, terima kasih Mbak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Anas Nahrawi. Kebetulan saya di Penerbit Erlangga diberikan amanah sebagai manajer pemasaran untuk wilayah Kaltim Utara. Dan kantor kami berada di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Berikut sambutan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor IKIP PGRI Samarinda, Bapak Dr. Haji Suryansah, MPD, Bapak Ketua Panitia selaku Dekan Fakultas FPIPS IKIP PGRI Samarinda, Bapak Dr. Abdul Rojak, MPD, dan Bapak Ibu dosen yang menghadiri seminar ini, dan yang tidak terlupa yang terhormat Bapak Kristiono selaku narasumber, Bapak Kristiono SPD MM Biomed ya sebagai narasumber, dan penulis kami yang ada di Penerbit Erlangga. Beliau sangat banyak sekali menerbitkan buku-buku untuk di Penerbit Erlangga, dan juga Bapak Ibu narasumber yang lain ya yang saya hormati, dan yang terakhir yang terhormat Sivitas Akademika IKIP PGRI Samarinda beserta seminar lainnya. Tak terhenti-hentinya, mari kita mengucap puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, karena hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui udara. Kita bisa berkumpul dalam acara seminar penilaian autentik pembelajaran daring menuju mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Amin. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, Erlangga sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pendidikan ya, telah hadir di Indonesia sejak tahun 1952. Jadi Erlangga sekarang berumurnya masih 68 tahun. Bapak Ibu sekalian, dengan usia tersebut berkeinginan untuk lebih berperan dan memberikan sumbangsih serta kontribusi dalam bidang pendidikan. Apalagi dalam pandemi sekarang, harus mengembangkan inovasi dan kreativitas dari Penerbit Erlangga. Dan kreativitas itu nantinya akan kita tuangkan dalam produk-produk dari Penerbit Erlangga. Penerbit Erlangga pada awalnya didirikan oleh seorang kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMA 1 Negeri 1 Semarang, ya berada di Semarang pertamanya Bapak Ibu sekalian, Bu. Kalau sekarang kita tahu Penerbit Erlangga adanya di Jakarta, tapi cikal bakalnya ada di Semarang, dan beliau tinggal di Jalan Erlangga, daerah Simpang 5, Semarang. Sehingga nama Penerbit Erlangga beliau dinamakan dari jalan, yaitu Penerbit Erlangga. Perusahaan juga menerbitkan buku-buku pelajaran ya
menerbitkan buku pelajaran dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, anak umum, dan perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan satu lagi bidang setelah perguruan tinggi, satu lagi bidangnya itu bidang keagamaan, khususnya agama Islam, yaitu dengan brand kita ada di Gramedia, itu brandnya adalah Emir, itu adalah grupnya Erlangga. Dalam kesempatan ini kami juga mengundang Bapak Ibu dosen serta civitas akademika IKIP PGRI Samarinda yang berminat menjadi penulis, bisa kami hubungkan ke para editor penerbit Erlangga untuk bisa diterbitkan. Dengan adanya kegiatan seminar ini, kami berharap terus menuju pendidikan Indonesia dengan terus memberikan inovasi baru dalam hal mutu pendidikan di Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami dari penerbit Erlangga sangat ingin bersatu untuk meningkatkan dunia pendidikan. Dan demikian kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dari Civitas IKIP PGRI untuk bekerjasama dengan kami dalam bentuk seminar atau workshop. Semoga kegiatan ini membawa manfaat buat kita semua, terkhususnya peserta yang hadir di pagi ini, dan berharap kami ke depannya komunikasi serta kerjasama penerbit Erlangga bersama IKIP PGRI Samarinda bisa ditingkatkan. Tak lupa dari kami mohon maaf jika salah kata atau perbuatan dari atau kekurangan dari kami memberikan supportnya, kami mohon maaf Pak Rojak, sebelumnya Pak Rektor, dan demikian akhir kata, maju terus dunia pendidikan Indonesia, jaya selalu IKIP PGRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pimpinan dari PT Penerbit Erlangga perwakilan, yaitu ada Bapak Anas Nahrawi Ashud selaku manajer dari PT Penerbit Erlangga Kota Samarinda. Terima kasih sekali lagi telah menghadirkan sedikit kata sambutannya hari ini, Pak Anas. Dan tentunya juga pada hari ini kita juga akan langsung saja mendengarkan kata sambutan dan juga pembukaan webinar yang tentunya akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Suryansyah MPD selaku dari Rektor IKIP PGRI Kaltim. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, taufik dan inayahnya. Alhamdulillah kita di pagi hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir dalam acara webinar yang mengambil tema penilaian autentik pembelajaran daring menuju mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang saya hormati para narasumber dalam acara kegiatan pagi hari ini. Yang pertama Bapak Kristiono Prahono, MM, Biomed. Selamat pagi Bapak. Kemudian yang kedua, Ibu Dr. Hajah Masni MPD. Selamat pagi Ibu, sudah bergabung. Kemudian yang ketiga, narasumber kita adalah Bapak Surtio Utomo MOR. Dua-dua dari pemateri yang terakhir tadi adalah alhamdulillah juga mengampu mata kuliah di IKIP PGRI Kalimantan Timur. Kemudian saya juga hormati pada kesempatan ini Ibu Moderator, Ibu Siti Akmalia. Kemudian yang saya hormati Bapak Dekan dan Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, segenap panitia pelaksana kegiatan webinar, serta Bapak Ibu peserta yang mengikuti acara
pada pagi hari ini. Di depan kita sekarang ini terbentang berbagai macam persoalan pendidikan yang sama-sama kita lihat persoalannya semakin lama, bukan semakin mudah gitu ya, justru semakin sulit. Dan ini harus kita hadapi dan kita selesaikan dengan arif, bijak, serta dengan tingkat keseriusan yang tinggi. Kenapa? Karena kita melihat masalahnya sudah sangat kompleks sekali. Kita juga sudah tahu bahwa dan bisa menyadari bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini memaksa dunia pendidikan kita harus gitu ya, harus berubah dan harus merubah beberapa aktivitas yang terkait dengan keharusan menerapkan standar nasional pendidikan yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Di antara 8 standar nasional pendidikan tersebut, kita melihat ada 4 standar yang harus menjadi perhatian khusus agar mutu pendidikan kita tetap terjaga dan terus berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Yang pertama kita melihat di standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah ujung tombak yang menentukan keberhasilan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian standar sarana dan prasarana yang biasanya kita belajar di ruang kelas. Nah, sekarang sudah berubah. Sekarang guru harus mencari ruang atau tempat mengajar. Siswa juga yang kemarin belajar dalam kelas, sekarang mencari tempat bagaimana ruang tempat dia belajar. Belum lagi sarana yang lain, misalnya komputer, laptop, kemudian HP yang Android, belum lagi terkendala dengan paket-paket data yang harus dipersiapkan. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah standar proses pembelajaran. Bagaimana yang dulunya guru sudah mendesain semua proses pembelajaran dengan model luring, sekarang dengan sistem daring, sehingga perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sistem penilaian, dan pengawasan pembelajaran dalam yang terkait dengan proses pembelajaran semuanya berubah. Nah, ini jadi penekanan utama bagi guru. Dan yang terakhir tidak kalah menarik adalah standar penilaian pendidikan yang arahnya adalah bagaimana guru bisa menilai 3 ranah penilaian pendidikan itu. Nah, selain 3 ranah, juga sekarang guru harus mampu menerapkan bagaimana mekanisme penilaian, kemudian prosedur penilaian, dan instrumen penilaian yang harus diterapkan di masa pandemik ini. Karena biasanya daring, luring, sekarang daring. Nah, ini jadi persoalan-persoalan yang hari ini insya Allah akan dikupas habis oleh kawan-kawan para narasumber untuk memberikan bagaimana teknik-teknik itu. Sesuai dengan tema pada hari ini, penekanan utamanya adalah pada aspek bagaimana guru mampu melakukan penilaian dengan benar dalam proses pembelajaran minimal yang mencakup 3 aspek yang saya sebutkan tadi. Yang pertama pada aspek kognitif, pengetahuannya, kemudian aspek afektifnya pada sikap, yang penekanannya mungkin pada karakter, kemudian pada aspek psikomotorik, keterampilan. Nah, psikomotorik juga masih dibagi lagi, nanti ada terkait yang di lab laboratorium ruang dan ada yang di lab lapangan. Nah, ini semua nanti saya kira secara khusus akan dibagi dengan 3 narasumber untuk mengupas bagaimana teknik-teknik itu nanti dilakukan. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut di atas, rekan-rekan narasumber akan memberikan informasi dan solusi dalam melakukan penilaian sistem pembelajaran model daring di masa pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu yang paling mendasar untuk perlu saya sampaikan, karena nanti secara mendetail akan dibahas dan akan dikupas oleh para narasumber. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan webinar. Semoga kita semua dapat dapat pencerahan dalam melakukan tugas kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara webinar pada hari ini saya buka secara resmi. Tok, tok, tok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suriansyah MPD, selaku Direktur IPDRI Kaltim, yang telah membuka webinar kita pada hari ini tentunya. Dan baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, berikut kita akan masuk pada sesi acara inti kita, di mana webinar Program Studi Pendidikan Ekonomi IPDRI Kaltim dengan tema penilaian autentik pembelajaran dari menuju mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19 dengan tema penilaian autentik juga disponsori langsung oleh PT Penerbit Erlangga dan Telkomsel. Namun sebelum kita masuk ke dalam sesi acara inti kita, saya ingin menginformasikan tata tertib webinar series yang tentunya hari ini hadir, di mana yang pertama adalah akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Lalu yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Yang keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara selama prosesi webinar berlangsung. Dan yang kelima, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu diajukan dengan penulisan nama, asal daerah, dan pertanyaan secara singkat. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi terbatas, jadi kami persilakan mungkin dari sekarang untuk dapat bersiap. Lalu yang keenam, ada sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. Yang ketujuh, di tengah acara, link daftar hadir akan dibagikan. Dan yang terakhir, ke-8, peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai dan atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Berikut adalah tata tertib webinar series yang tentunya dihadirkan hari ini. Jadi kami persilahkan kepada seluruh para peserta untuk dapat mengikuti tata tertib yang sudah saya sampaikan. Berikutnya, kami persilakan kepada moderator acara pada hari ini, yaitu Ibu Siti Akmalia SPD ME, untuk dapat membuka sesi acara kita. Terima kasih.